Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat luar biasa. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, saya juga luar biasa. Kelihatan. Iya, baik Pak Leon. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah menginformasikan kepada Pak Leon sebelumnya terkait dengan saya akan melakukan observasi atau supervisi di kelas Pak Leon. Nah, untuk supervisi ini ada 3 tahapan yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan terlebih dahulu tahapan pra-observasi, di mana kita sama-sama dapat berdiskusi dan bertukar pikiran tentang kesiapan kalian untuk melaksanakan supervisi. Dan agar pelaksanaan supervisi Pak Leon itu nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, hari ini kita akan melakukan diskusi dulu bersama apa saja hal yang akan meningkatkan kemampuan Pak Leon dalam akademik, dalam pengetahuan, serta pengalaman Pak Leon dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu kira-kira apa harapannya Pak Leon dalam pertemuan kita pagi ini? Oke, harapan saya di pertemuan kita pada pagi hari ini, saya bisa mendapatkan ilmu baru atau wawasan baru ketika saya berdiskusi dengan Ibu terkait metode dengan teknik dalam penyusunan perangkat multimedia. Dan sebelumnya saya merasa senang sekali karena saya bisa disupervisi oleh Ibu, apalagi teman sejawat, dan hal ini sangat membantu saya ke depannya. Jadi saya bisa mengetahui kelemahan saya di kelas itu seperti apa dengan adanya bantuan dari Ibu. Karena di situ Ibu bisa melihat langsung dan Ibu bisa memberikan masukan yang baik untuk saya, baik itu ketika teknik mengajar ataupun menyusun perangkat pembelajaran. Dan saya berharap ke depannya setelah adanya supervisi ini bersama dengan Ibu, ke depannya saya bisa meningkatkan lebih bagus lagi di ketika mengajar di kelas. Oke, baik Pak Leon, luar biasa sekali ya. Ya, jadi tujuan kita berdiskusi saat ini terkait dengan persiapan Pak Leon dalam pelaksanaan supervisi. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira materi apa yang akan disampaikan nanti? Oke, baiklah Ibu. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah tentang recount text. Jadi recount text, tetapi materi utamanya itu adalah tentang sport event. Tetapi ada pengkhususannya lagi, itu kami akan mempelajari tentang recount text. Jadi setelah saya menjelaskan tentang sport event itu apa, jadi di situ mereka akan menulis kembali apa yang mereka lihat, mereka dengar dalam bentuk recap. Luar biasa sekali ya. Jadi terkait dengan materi yang akan disampaikan, tentunya pasti ada tujuan pembelajaran dari materi itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Leon? Oke, tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik diharapkan bisa memahami apa sih itu recount text. Recount text itu apa sebenarnya? Setelah mereka sudah mengetahui recount text itu seperti apa, mereka juga harus bisa mengetahui ya struktur dari pembentukan recount text itu apa saja. Kalau mereka sudah memahami strukturnya, dan di situ saya akan memberikan ruang untuk mereka untuk mencoba membuat teks recount lisan. Maksud saya itu recount text singkat yang berhubungan dengan sport event. Jadi seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Dan kira-kira nanti dalam pembelajaran ini, kira-kira area apa yang ingin dikembangkan? Saya lebih memfokuskan siswa itu dalam pembelajaran dan juga mereka dapat berkolaborasi. Dalam hal ini mereka akan bekerja sama dengan tim, dan saya di situ bukan seperti yang dulu-dulu sebagai model. Saya di situ hanya sebagai pendamping, istilahnya saya mendampingi mereka sejauh mana mereka memahami materi yang saya sampaikan. Karena mengingat sekarang kurikulum merdeka tentunya ya Ibu ya. Jadi otomatis saya lebih memberikan ruang kepada mereka, dan di situ saya akan melihat sejauh mana siswa saya itu memahami materi yang saya ajarkan. Jadi seperti itu. Jadi hal yang ingin dikembangkan adalah bagaimana siswa berkolaborasi satu dengan yang lain ya. Betul sekali. Oke, jadi kalau boleh tahu apa saja yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nanti?
Oke, yang saya siapkan tentunya sebagai guru, landasan utama kita sebelum masuk kelas, kita harus menyiapkan RPP ya. Namun RPP yang saya siapkan saat ini itu adalah RPP yang berdiferensiasi. Dan juga seperti yang samar saya mengingat apa yang pernah Ibu bicarakan beberapa waktu yang lalu tentang membangkitkan budaya positif. Jadi RPP yang saya buat itu adalah RPP yang berdiferensiasi dan juga di dalamnya saya cantumkan KSE dan budaya positifnya seperti yang Ibu berikan kemarin. Jadi saya rasa itu ada hal unik ya, yang menurut saya. Jadi yang selama ini kita monoton dengan sistem yang semuanya itu guru yang sebagai model, tetapi dengan adanya budaya positif kita bisa kolaborasikan RPP itu menjadi sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga saya menyiapkan LKPD. Jadi setelah saya menyiapkan RPP, tentunya saya menyiapkan LKPD. LKPD ini saya bertujuan bukan untuk mengetes siswa sebenarnya. Saya hanya membuat sebuah LKPD, saya mau menganalisa sejauh mana sih siswa itu dia paham tentang materi yang saya sampaikan berdasarkan RPP berdiferensiasi yang sudah saya buat. Luar biasa sekali, keren sekali kalian yang mempersiapkan Terima kasih untuk supervisi ini. Nah, strategi apa yang kalian gunakan di SPP untuk pembelajaran ini nanti? Sebenarnya strategi yang saya gunakan itu banyak gitu. Yang paling pertama itu strategi yang saya gunakan itu saya menyediakan video pembelajaran. Yang kedua itu gambar, ya, terus dengan simbol. Dan yang paling utama itu sebenarnya saya sendiri. Saya sendiri yang menyediakan, saya sebagai strateginya mereka di situ. Terlepas dari media yang lain seperti video. Jadi video itu saya membuatkan video materi lalu saya tampilkan. Dan di situ saya meminta mereka itu mencoba untuk memusatkan perhatian penuh lalu menyimak. Setelah mereka menyimak, mereka harus bisa menulis kembali apa yang mereka dengar. Nah, setelah mereka bisa menulis kembali, di situ saya akan mendampingi mereka dengan memberikan contoh. Kira-kira menurut kalian seperti berdasarkan apa yang kalian lihat dan kalian dengar, bisa tidak kalian mengerjakan ini? Jadi saya akan coba masuk untuk mengarahkan mereka mengasah mereka punya otak itu untuk berpikir lebih kritis lagi seperti itu. Oke, ya baik Pak Leon. Nah, kapan dimulai pelaksanaan proses pembelajaran tersebut? Rencana kapan dimulai? Oke, saya rencananya setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan pengetahuan yang baru, saya ingin sekali menerapkan itu minggu depan. Oke, saya jadi minggu depan kalian akan mulai melaksanakan pembelajaran seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oke, baik. Jadi nanti kalian saya akan datang ke kelas kalian untuk melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat apa-apa saja yang akan terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan kegiatan pembelajaran dan kita akan mengadakan kembali percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari hasil pertemuan kita pagi ini? Saya rasa hasil pertemuan kita pagi ini yang saya dapatkan itu bukan sedikit ya, tapi banyak. Mengingat ilmu itu dengan pengalaman itu sangat mahal. Jadi di pagi ini saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran terkait seperti yang tadi saya sampaikan, minggu depan akan saya mencoba sistemnya itu. Jadi terima kasih banyak, saya mendapatkan banyak informasi ya, terlepas dari mode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan juga RPP yang berdiferensiasi yang di dalamnya terdapat KSE peningkatan budaya positif, dan juga Ibu memberikan masukan untuk saya ya bagaimana kita menjadi pembimbing atau pendamping di dalam kelas itu. Jadi kita guru bukan lagi sebagai objek utama melainkan siswa. Oke, wah saya jadi tidak sabar ini untuk berada di kelas Pak Leon, menyaksikan hal-hal yang luar biasa akan Pak Leon laksanakan nanti pada supervisi. Ya, terima kasih waktu dan kesediaannya Pak Leon untuk berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sukses buat kegiatan supervisinya, semoga berjalan dengan lancar dan sampai bertemu di kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Leon. Terima kasih.
today, let me do call your name one by one. Ready? Yes. Aurelia, Axel, Yes, sir. Clara, and Aurelia. All of you, pernah mendengar kata sport event? Pernah tidak mendengar kata sport event? Pernah? Apa itu sport event? Apa itu sport menurut kalian? Come on, sport apa? Apa event? Apa sport event? Pertandingan? Acara olahraga. Oke, Pak. Good. Ya. Jadi di materi tentang sport event, di materi tentang sport event ini, ada pun tujuan yang harus kita capai. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik rangkaian penyusunan dan pengembangan gagasan secara sederhana dari teks deskripsi lisan tentang acara olahraga. Jadi lalu yang berikutnya adalah mengidentifikasi makna tersurat dan konteks recount ragam tulis dalam bentuk multimodal. Sudah lihat? Itu dinamakan apa olahraga? Bentuknya bagaimana? Jadi bolanya itu berbentuk bola. Sudah lihat apa tadi? Kita sekali lagi karena tahu bahwa olahraga itu di sport event ternyata bowling itu salah satu olahraga. Selain futsal, volleyball, football, ternyata ada yang namanya apa? Bowling. Sudah? Oke. Ketika saya perhatikan di sini ya, pay attention please. When I say lion, lion, hero, hero, queen. Okay. I will give you an example. Okay? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay. Well, let's play ice breaking. Lion, 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 hero, hero, lion, hero, queen. Okay, give applause. Sit down. Okay. Jadi soal-soal mesti tahu. Okay, number one, I want to tell you, the speaker talks about sport event between Real Madrid and Valencia. Okay, next. How does he feel about watching the live football match? Okay, yeah. So heavy and excited because can find and see the other. Okay, next. Where did he watch match? Okay, yeah. He watched the match in Stadion Santiago Bernabeu. Yeah. Okay. Next. How many people were in the stadium? In English, please. 80,000 orang. 80,000. 80,000. Okay. One month of exciting numbers I keep on chewing the hot dog and volcano. It was a chewing while it was small and touching go. What does one argue or eat or want to? Apa? Semuanya sama? Oke, meskipun kalian sama aja. Oke, sudah. Next, we are going to about. Oke, coba sama lagi. Ada yang coba sama lagi. Oke, kita recount. Oke, kamu kasih. What do you have recount? Satu orang saya paling tidak suka yang nyambung seperti ini sih. Baru makan. Oke? Oke, kita bahas. Oke, sekarang kita recount. Jangan jalan. Oke, let's go. Dua alam. Oke, jangan lupa, jangan lupa. Oke, sama tangan. Si Bobby sama tulis dulu. Si suka. Jangan lupa. Si suka. Mau suka? Tulis apa? Katakan dulu. Oke. Kalau tulis apa suka? Apa? Apa? Itu apa? Oke, sana apa? Oke, itu apa? Siapa yang bisa membantu teman-teman menjalankan kembali? Oke, saya kan. Sudah toh? Bisa? Bisa? Oke. Oke, balik ke sini. Kan dulu. Oke. Mama tuh sebenarnya di bagian presentation. Mama saya kelihatan sangat bahagia ketika saya melihat dia apa? Ketika ini saudara satu. Saudara satu? Saudara. Mana kalian mengatakan saja? Ada yang bisa memulai? Oh, ini ada. Siapa bisa? Oke, coba. Jangan kamu sendiri, kamu sudah dibawa lagi. Oke, sit dulu. Oke. Oke, ada lagi mana? Oh, ini ada. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa lagi mau? Oke, coba. Dan bagi kita bersama. Oke, coba lagi, belakang. Coba kalian pulang, jauh. Aku di sini. Coba kalian mau apa? Bagaimana mau saya di bagian apa? Mana kalau di sini saja. Kenapa? Mana ini saya saja. Bapak saya, mana yang saja? Apa bapak saya? Apa? Bapak saya pergi ke pasar. Mana yang saja? Bapak saya, apa bapak saya? Bapak saya. Sama sekali. Nah, mana mau saya di bagian apa? Present. Dia berapa kedua? Kita pertama adalah kita kedua adalah kita ketiga adalah gini. Coba. Gini. Kita satu. Apa? Ya. Gimana? Apa? Yang ini tiga, pasangan kaki dulu. Biasa itu merupakan apa? Sama sini nanti. Sama sini nanti. Oke, kita masuk lagi.
Oke, kegiatan supervisi atau observasinya sudah dapat berjalan dengan baik, dan saat ini kita akan masuk pada kegiatan pasca observasi. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perasaannya Pak Leon setelah kegiatan observasi berjalan? Perasaan saya tentu ketika saya disupervisi oleh teman sejawat, apalagi sama-sama guru bahasa Inggris ya, tentu saja ada sedikit nervous ya, ada gugup ya, karena takutnya sebentar mungkin ada konteks kalimat yang agak sedikit blank, wah kayaknya kelihatan sekali. Oke, namun semuanya berjalan lancar, puji Tuhan. Oke, luar biasa ya. Bisa Pak Guru ceritakan kembali area yang mana yang dikembangkan di dalam kelas, atau langkah-langkah pembelajaran apa saja yang sudah Pak Guru lakukan di dalam kelas? Oke, baik Ibu. Untuk area yang saya kembangkan ketika di dalam kelas, itu saya lebih memfokuskan kolaborasi siswa. Dalam hal ini, saya membentuk siswa dalam beberapa kelompok, dan di situ saya melihat sejauh mana mereka bisa bekerja sama dengan tim. Dalam hal ini, ketika kita membuat siswa itu berkolaborasi dengan teman yang lain, kita bisa melihat ya, sejauh mana mereka paham akan materi, dengan sejauh mana mereka bisa memberikan gagasan yang mereka punya dan berkolaborasi dengan teman yang lain. Lalu yang berikutnya, tentu yang paling penting itu adalah langkah yang saya siapkan itu adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi, dan di dalamnya itu terintegrasi dengan KSE, dan saya membagi beberapa kelompok kecil siswa untuk berdiskusi dengan gaya belajar siswa. Jadi saya tidak monoton dalam hal ini. Saya menginginkan mereka itu, oh kamu harus seperti ini, ya. Tapi saya memberikan ruang untuk mereka, bagaimana mereka itu leluasa untuk belajar. Jadi ketika saya membagikan mereka dalam beberapa kelompok kecil, saya rasa seperti itu. Oke, baik Pak Leon. Jadi di sini area pengembangan itu ada fokus pada kegiatan siswa, Ya. dan juga bagaimana mereka berkolaborasi di dalam kelompok, di dalam tim. Nah, bagaimana sejauh ini Pak Leon melihat area pengembangan tadi yang sudah berhasil dilaksanakan dalam kegiatan supervisi? Ya, menurut saya sejauh ini sudah baik ya, menurut pantauan saya. Nah, meskipun di dalamnya itu banyak sekali kendala-kendala atau kekurangan yang saya hadapi ketika di dalam kelas tersebut. Oke, berarti syukur sudah dapat berjalan dengan baik, Puji walaupun Tuhan. masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Betul sekali. Nah, menurut Pak Leon, kendala-kendala apa saja yang Pak Leon temukan dalam proses observasi tadi? Ya, kendala yang saya temukan, mengingat sekarang itu kita mengikuti sistem kurikulum merdeka ya, otomatis kita lebih memprioritaskan siswa itu untuk bergerak bebas dalam hal mereka itu berpikir bebas karena tidak terikat. Namun melihat dengan sistem yang seperti itu, ada beberapa kendala itu. Yang pertama itu adalah siswa itu ternyata kurang aktif ya. Siswa kurang aktif ketika di dalam kelas, dan di sisi lain kendalanya itu yang menurut saya pribadi adalah saya bukan kurang mampu ya Ibu ya, tetapi memanajemen waktunya itu sulit ya. Seperti itu. Jadi kendalanya itu adalah siswa kurang fokus dengan manajemen waktu yang sedikit. Oke, menurut Pak Guru, mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya hal itu bisa terjadi itu banyak faktor ya Ibu ya. Kalau siswa kurang aktif, saya kasih contoh misalnya, mungkin saja siswa itu berangkat ke sekolah itu belum sarapan kan ya. Iya. Jadi itu tentu saja mengganggu sekali konsentrasinya dia untuk memusatkan perhatian penuh terhadap guru atau terhadap teman lain ketika dalam kegiatan belajar mengajar. Namun di sisi lain juga kendala yang lain itu yang saya rasakan itu mereka itu kurang fokus bukan karena lapar juga, tapi ada yang mengantuk. Ya, kita tahu sekarang kan zamannya mereka demam gadget ya, otomatis game online, dan itu otomatis malam itu saya sangat yakin kalau mereka begadang itu ya untuk main game. Jadi itu yang membuat konsentrasi mereka itu buyar ketika di sekolah. Dan di sisi lain itu kalau untuk yang manajemen waktu itu kadang kalau saya pribadi ketika lagi asik mendampingi siswa di dalam kelas, jadi kaget bel itu sudah berbunyi, dan saya rasa itu waktunya itu sangat sedikit ya. Padahal saya ingin sekali banyak hal yang saya lakukan dengan siswa, dan saya ingin mendengarkan apa sih aspirasi dari siswa ketika mereka mendengar apa yang saya terangkan, maksudnya gagasannya mereka. Namun karena dikejar waktu ya mau tidak mau kita stopkan. Jadi itu yang menurut saya
yang kendala atau hal yang sering saya temukan ketika dalam kelas. Oke, baik. Ya bagaimana kira-kira Pak Leon menangani masalah atau kendala-kendala yang ada itu? Ya, kalau untuk menangani kendala yang ada, tentu saja kita sebagai guru di sekolah, di sisi lain kita sebagai pemberi motivasi di bidang pendidikan, namun kita juga harus bisa menempatkan diri sebagai orang tuanya mereka. Jadi kita jangan pernah bosan atau lelah mengingatkan mereka, ingat, kesehatan itu lebih mahal. Jadi kalau datang ke sekolah, biar kamu fokus, biar kamu tidak terganggu konsentrasi yang lain, maka harus sarapan. Jadi kita membiasakan mereka itu untuk selalu mengingatkan sarapan pagi ketika datang ke sekolah, dan ketika malam hari mengingatkan mereka untuk memanajemen waktu. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian yang terlalu larut begadangnya. Nanti di sekolah konsentrasi kalian akan terganggu. Nah, untuk manajemen waktu mungkin saya akan lebih mendampingi siswa dalam diskusi ya. Mengingat dalam arti seperti ini Bu. Jadi tidak hanya di dalam kelas saya mendampingi mereka. Mengingat karena di dalam kelas itu kita dikejar waktu dengan hanya sekian jam, karena kita memprioritaskan siswa itu full dengan materi yang lain. Namun karena waktu yang terbatas, jadi saya rasa untuk menanggulangi keterbatasan waktu, saya akan memberi diri kepada mereka, jadi untuk membimbing di luar dari jam pelajaran. Saya rasa seperti itu. Baik. Jadi menurut Pak Leon akan mengingatkan mereka pentingnya sarapan, pentingnya menjaga kesehatan ya, untuk fokus mereka tetap terjaga, dan juga untuk terkait waktu dalam berkelompok, kegiatan berkelompok, berarti Pak Leon akan lebih intens lagi menampingi mereka sehingga mereka lebih efektif dalam menggunakan waktu atau memanfaatkan durasi waktu yang ada. Ya semoga terrealisasi. Dan kira-kira dalam waktu kapan Pak Leon mulai mengaplikasikan apa yang direncanakan tadi? Ya, saya rasa untuk waktu kapan saya memberikan mereka masukan atau mengaplikasikan agar kendala-kendala yang mereka hadapi itu akan sedikit berkurang. Jadi saya rasa lebih cepat lebih baik ya. Jadi setelah saya berdiskusi dengan ibu, dengan paknya mengenai tentang pengembangan akademik anak dan juga kendala-kendala yang mereka hadapi, saya rasa mungkin saya sendiri mungkin lebih cepat lebih baik. Mungkin besok atau saat ini juga ketika pas mau pulang, pas ketemu dengan beberapa siswa, ingat datang sekolah makan ya, mungkin seperti itu. Oke, baik sekali. Terima kasih buat jawaban-jawaban yang luar biasa. Terima kasih untuk waktu diskusi yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Kiranya itu dapat memberikan semangat baru kepada Pak Leon dalam mengajar dan menjadi inspirasi yang baik buat anak-anak didik. Sukses untuk segala rencana ke depan dan kita sama-sama maju bersama. Terima kasih Pak Leon. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.